Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Langsung saja, materi pertama akan dipaparkan oleh Erniawati. Perkenalkan, nama saya Erniawati dengan NPM 1910 6310 80138. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenai pengertian belajar menurut teori sibernetik. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Ketiga, teori belajar menurut Landa. Keempat, teori belajar menurut PAS dan SCAD. Dan yang terakhir, aplikasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, mengenai pengertian belajar menurut teori sibernetik. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Sebab menurut teori ini tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang membedakannya ialah teori ini lebih mengutamakan sistem informasi yang akan dipelajari siswa. Teori sibernetik diimplementasikan dalam beberapa pendekatan pengajaran dan metode pembelajaran yang sudah banyak diterapkan di Indonesia. Misalnya, virtual learning, e-learning, dan lain-lain. Yang kedua, teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi ini umumnya berpijak pada 3 asumsi, yaitu pertama, bahwa antara stimulus dan respon berpijak pada 3 asumsi, yaitu pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Dan yang terakhir, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bulan. Baik, terima kasih Erniawati. Sebelum melanjutkan penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wulan Nurizki Utami dengan NPM 191063108178. Dari ketiga asumsi yang telah dijelaskan oleh Erniawati, dikembangkan 3 teori komponen. Komponen struktur dan pengatur alur pemrosesan atau proses kontrolnya. Komponen-komponen pemrosesan informasi ini dipilih berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas bentuk, dan proses terjadinya lupa. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sensori reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalamnya, informasi ditangkap dalam bentuk asli, bertahan dalam waktu singkat, dan informasi mudah terganggu atau terganti. Yang kedua, working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Karakteristiknya memiliki kapasitas terbatas, yang artinya informasi hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik tanpa pengulangan, dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus asli. Yang artinya juga, agar informasi dapat bertahan dalam working memory ini, upayakan jumlah informasi tidak melebihi kapasitas di samping melakukan pengulangan. Yang ketiga, long-term memory. Dalam long-term memory ini diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu, mempunyai kapasitas tidak terbatas, dan sekali informasi ini disimpan di dalam long-term memory, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa pada tahap ini disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusuran atau pemunculan kembali informasi jika diperlukan. Selanjutnya, teori belajar menurut Landa.
Menurut Lande, ada dua macam teori belajar. Yang pertama, algoritmik. Ini merupakan cara berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contohnya kegiatan menelpon, menjalankan mobil, dan lain-lain. Yang kedua, heuristik. Ini merupakan cara berpikir divergen, menuju beberapa target tujuan sekaligus. Memahami satu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir ini. Contohnya, operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Lanjut ke teori belajar menurut Pass dan Scott. Menurut dua ilmuwan ini, terdapat dua teori belajar sibernetik, yaitu serialis dan holis. Untuk serialis sendiri, Pass dan Scott memiliki persamaan dengan algoritmik. Namun, untuk cara berpikir menyeluruh atau holis tidak sama dengan heuristik. Cara berpikir holis ini adalah berpikir dengan cenderung melompat ke dalam, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Contohnya saat melihat lukisan. Bukan detail yang diamati terlebih dahulu, melainkan seluruh lukisan, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih detail. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kurniasih. Kepada Kurniasih dipersilahkan. Baik, terima kasih Ulan. Perkenalkan, nama saya Kurniasih, NPM 1910 6310 823, akan menjelaskan mengenai materi terakhir. Materi terakhir yaitu mengenai aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Jadnye dan Bridge, mereka merumuskan ada 3 teori. Pertama, kapabilitas belajar, kedua, peristiwa pembelajaran, dan ketiga, pengorganisasian atau urutan pembelajaran. Di mana di dalam kapabilitas belajar terdapat 5 pengorganisasian pembelajaran, yaitu yang pertama, ranah keterampilan intelektual, ranah informasi verbal, ranah strategi kognitif, ranah sikap, dan terakhir ranah keterampilan motorik. Sejalan dengan apa yang dirumuskan oleh Jadnye dan Bridge, Suciati dan Prasetya Irawan juga mengemukakan bahwa aplikasi teori belajar sibernetik dalam kegiatan pembelajaran dapat diterapkan melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, kedua, menentukan materi pembelajaran, ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam pelajaran, dan keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi. Apakah termasuk golongan heuristik atau algoritmik, di mana belajar algoritmik ini menuntut siswa untuk berpikir secara sistematis, artinya berpikir secara tahap demi tahap. Sedangkan belajar heuristik ialah menuntut siswa untuk berpikir divergen, di mana siswa ini berpikir secara menyebar ke beberapa target yang ingin dituju. Langkah kelima yaitu menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Dan terakhir, menyajikan dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.